Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran, Profesor Dr. Neti Karnati MPD, dan Ibu Gelar Gelora Mesdika MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil eh, diskusinya mengenai laporan manajerial perkantoran. Boleh next. Untuk anggotanya ada Azrina Audi, Azura Izati, Naila Husna, dan M. Raiska Nasmi. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari laporan manajerial. Jadi, apa sih yang dimaksud laporan manajerial ini? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laporan ini memiliki arti sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau sebuah berita. Selanjutnya, menurut Delianggi pada tahun 2007, laporan ini adalah keterangan atau informasi yang dihimpun di dalam dan disajikan secara tertulis. Nah, laporan ini eh, biasanya ini berbentuk sebagai suatu dokumen sebagai hasil dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan informasi suatu suatu hal tertentu. Nah, laporan manajerial ini apa sih? Jadi laporan manajerial ini adalah laporan yang berisi data dan informasi keuangan eh, dalam operasional perusahaan. Biasanya laporan manajerial ini digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dan juga untuk mengelola perusahaan. Menurut Badrin Munir Sukoco tahun 2007 mengatakan bahwa laporan manajerial ini merupakan perwujudan dari adanya pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan juga atas pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan dari tanggung jawabnya tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada peranan laporan manajerial. Jadi, menurut Derbyshire tahun 1977, peranan laporan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu ada bagi organisasi, yang dimana bagi organisasi laporan manajerial ini berperan sebagai memberikan gambaran yang menyeluruh pada setiap perkembangan organisasi serta juga bertujuan berperan dalam menganalisis kelebihan dan juga kekurangannya. Yang kedua ada bagi pelaksana tugas, yang dimana laporan manajerial ini berperan sebagai untuk menunjukkan sesuatu yang perlu disempurnakan dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga ada bagi manajer, yang dimana laporan ini dapat menyediakan berbagai data yang untuk membuat keputusan maupun juga tindakan selanjutnya. Gitu. Yang terakhir ada bagi petugas organisasi sebagai pelaksana. Nah, laporan manajerial ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kesimpulan penting dan juga untuk menyampaikan gagasan baru kepada atasannya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada tujuan laporan manajerial. Jadi, laporan manajerial ini kan berisi informasi yang dapat dikomunikasikan. Nah, laporan ini itu biasanya digunakan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Biasanya itu laporan itu mempunyai beberapa tujuan seperti mengatasi masalah, mengambil keputusan, mengetahui perkembangan ataupun kemajuan, mengadakan pengawasan, pengendalian atau perbaikan, dan juga untuk menentukan teknik-teknik baru. Nah, dari beberapa tujuan laporan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembuatan laporan itu tidak hanya untuk satu tujuan, tetapi pembuatan laporan itu bisa dikaitkan dengan adanya beberapa tujuan gitu. Sementara itu, untuk pembuatan laporan manajerial ini dapat dikaitkan dengan adanya tujuan dari untuk peningkatan terwujudnya manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective, yang dimana hal ini itu ditegaskan oleh Littlefield pada tahun 1978 yang mengatakan bahwa tujuan laporan manajerial ini itu lebih kepada untuk mengembangkan konsep manajemen berdasarkan tujuan, yang dimana manajemen dalam suatu organisasi ini terdapat terdesentralisasi dan harus berjalan dalam kaitan tujuan-tujuan, ada ukuran baku dan juga anggaran-anggaran, dan tidak ada dalam kaitannya pengawasan di atas. Boleh dilanjut?
Oke, selanjutnya ada fungsi laporan manajerial. Laporan manajerial ini dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan secara akurat sesuai dengan data yang terkini. Nah, dengan hal ini itu dapat membantu perusahaan ini akan lebih maju. Selain itu, ada beberapa fungsi laporan manajerial menurut Torcher dalam Sukoco pada tahun 2007. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi vertikal, yang dimana laporan ini merupakan laporan salah satu sarana komunikasi yang biasa dilakukan oleh atasan dan juga bawahan. Nah, laporan ini juga bisa digunakan dalam acuan dalam perencanaan lebih lanjut. Selain itu juga melalui laporan manajerial ini juga pemimpin bisa melakukan penilaian kinerja bawahan dan juga permasalahan yang ada di organisasi. Yang kedua ada sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan sebagai alat pertanggungjawaban ini eh, memiliki tanggung jawab yang dan juga wewenang yang sudah diberikan atasan. Nah, setiap laporan manajerial yang dilaporkan itu harus real sesuai sesuai dengan keadaan, tidak boleh dilebih-lebihkan dan juga tidak boleh dikurang-kurangi karena keaslian laporan manajerial ini akan berpengaruh kepada keputusan yang akan diambil oleh pemimpin organisasi. Yang ketiga, fungsinya ada memberikan informasi penting. Seperti yang kita tahu, laporan itu harus berisi informasi yang faktual dan juga pemikiran yang rasional, argumentatif, serta objektif sebagai tanggapan terhadap fenomena faktual tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan manajerial ini harus disusun dan dikaji sesuai informasinya harus lengkap, jelas, komprehensif, dan juga benar, dan juga sistematis. Selain itu, laporan yang itu harus digunakan sebagai sumber-sumber pertimbangan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan bagi unit kerja ataupun organisasi tersebut. Karena apabila laporan ini tidak disajikan dengan data yang tidak objektif, maka keputusan keputusan yang diambil itu akan menyimpang atau mungkin tidak tepat. Oke, selanjutnya ada syarat laporan manajerial. Jadi di syarat laporan manajerial ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada kecermatan. Kecermatan itu laporan manajerial merupakan salah satu bahan yang akan digunakan oleh seseorang pimpinan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan operasi perusahaan yang menjadi wewenangnya. Maksudnya di sini dalam laporan itu berarti isi laporan itu harus benar, teliti, dan tidak ada kesalahan. Seperti data, angka, fakta, dan informasi yang ditulis harus sesuai dengan kenyataannya. Tidak boleh ada yang salah hitung, salah kutip, atau salah ketik, karena laporan manajerial itu dipakai oleh pimpinan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, kedua itu ada ketepatan waktu. Faktor yang merupakan faktor waktu itu faktor yang merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan. Apabila laporan tidak selesai pada saat yang dibutuhkan, maka nilai sebuah laporan akan merosot sebanding dengan derajat kepentingan yang dimaksud. Nah, jadi kalau misalnya di ketepatan waktu itu, laporan itu harus selesai dan diserahkan tepat saat dibutuhkan, tidak boleh terlambat. Karena laporan itu dipakai untuk mengambil keputusan yang harus segera dibuat. Kalau misalnya laporan telat, maka keputusannya juga telat, akibatnya bisa merugikan perusahaan. Yang ketiga itu ada kecukupan. Faktor ini berkaitan dengan cakupan masalah yang akan disajikan dalam laporan. Apabila cakupan masalahnya kurang melengkapi, maka pemecahan masalah akan diambilkan tidak akan tepat. Jadi, maksudnya laporan harus membuat informasi yang cukup lengkap untuk membantu pimpinan memahami masalah dan membuat keputusan yang benar. Contoh gampangnya, misal pimpinan mau tahu kenapa penjualannya turun. Kalau laporannya hanya menyebut penjualannya turun tanpa menjelaskan faktor-faktornya seperti stok habis, harga naik, atau pesaing baru, maka pimpinan tidak bisa menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya itu ada kesederhanaan. Laporan juga harus dapat menyederhanakan permasalahan dan pemecahannya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan mengurangi penggunaan istilah teknis apabila dipandang kurang relevan dan lebih menonjolkan pemahaman yang akan diperoleh oleh manajer terhadap tujuan penulis laporan tersebut.
Jadi maksudnya itu laporan berarti harus ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak boleh berbelit-belit dan langsung ke intinya. Kalau ada istilah teknis yang sulit dipahami, sebaiknya dihindari atau dijelaskan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Kecuali istilah itu benar-benar perlu. Selanjutnya itu yang kelima ada kejelasan. Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan. Hal ini disebabkan karena manajer waktu begitu terbatas dan penyajian data yang telah menjadi informasi akan mempermudah manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Berarti laporan tuh harus menggunakan bahasa yang jelas, langsung, dan tepat. Tujuannya supaya manajer bisa cepat mengerti isi laporan tanpa harus berpikir keras atau menebak-nebak maksudnya. Karena waktu manajer itu kan sangat terbatas. Kalau laporan bertele-tele atau tidak jelas, manajer bisa membuang waktu untuk memahami, bahkan bisa salah menangkap isi laporan. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis laporan manajerial. Terdapat berbagai macam laporan yang semuanya tergantung pada klasifikasi yang digunakan, yaitu ada berdasarkan waktu penyimpanan, cara penyimpanan, bentuk, sifat penyajian, dan maksudnya. Jadi ini ada, boleh di next. Nah, jadi ini yang pertama itu cara penyajiannya dalam waktu. Di waktu ini ada dua, yaitu laporan rutin dan laporan insidental. Kalau misalnya berdasarkan laporan rutin itu berartinya laporan yang dibuat secara teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap tahun. Tujuannya untuk memberikan informasi perkembangan terbaru kepada manajer atau pimpinan tentang kegiatan, keuangan, atau operasional perusahaan. Yang kedua itu ada laporan insidental, yaitu laporan insidental adalah laporan yang hanya dibuat jika ada kejadian khusus. Laporannya tidak dibuat secara rutin dan tidak punya jadwal tetap. Kalau contohnya itu kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak biasa atau membutuhkan perhatian khusus dari pimpinan, misalnya ada kayak kecelakaan kerja, kerusakan mesin besar, perubahan mendadak dalam pasar, atau permintaan mendadak dari atasan. Selanjutnya ini berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu ada secara lisan dan secara tertulis. Kalau misalnya lisan itu berarti laporan disampaikan dengan berbicara langsung, bukan lewat tulisan. Kalau misalnya laporan tertulis itu berarti laporan itu dibuat dengan bentuk tulisan, biasanya diketik di komputer. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Berikutnya ada jenis laporan manajerial berdasarkan bentuk. Nah, laporan manajerial ini dapat klasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi beberapa kategori. Kalau dilihat menurut dari Badri Sukoco 2007, laporan manajerial berdasarkan bentuk itu diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu pertama laporan berbentuk surat. Nah, laporan berbentuk surat ini disusun dalam format surat resmi dan biasanya memiliki panjang antara 1 hingga 4 halaman atau terbatas. Biasanya itu tulis di dalamnya. Contohnya tuh seperti laporan berbentuk surat. Jadi surat itu termasuk dalam eh, laporan berbentuk surat. Laporannya itu biasanya digunakan untuk komunikasi secara formal. Berikutnya ada laporan berbentuk formulir. Nah, laporan itu disajikan dengan bentuk dan format yang tetap dan terstandar. Laporan yang bersifat rutin. Nah, laporan ini tuh biasanya digunakan untuk laporan rutin yang memerlukan pengisian data tertentu. Misalnya seperti laporan penjualan, pembelian, hasil kerja, dan jumlah produksi unit kerja.
Berikut ada laporan berbentuk karangan, yaitu adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah atau karangan, baik itu pendek maupun panjang. Laporan itu dapat berupa notulen rapat, laporan kegiatan, atau dokumen analisis yang lebih mendalam. Contoh dari laporan ini seperti skripsi atau tesis maupun disertasi. Laporan itu sering kali lebih mendetail dan terstruktur atau memiliki informasi yang cukup banyak. Selanjutnya ada jenis laporan manajerial berdasarkan penyajiannya. Nah, pertama itu ada formal. Formal ini tuh Nah, formalnya itu memiliki bagian-bagian seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Laporan formal itu bersifat analitis yang dibuat dengan mengikuti aturan resmi dalam pembuatan laporan dan disatukan oleh dokumen-dokumen resmi. Unsur laporan ini tuh harus bersifat objektif dan tidak boleh dimasukkan unsur yang bersifat subjektif. Contoh laporan formal formal termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan proyek. Berikutnya, em, laporan informal. Nah, laporan informal ini tuh dokumen yang tidak terkait oleh format resmi. Laporan itu biasanya menggunakan istilah yang lebih umum atau mudah dipahami. Nah, laporan informal ini bisa berwujud email atau memo atau juga surat yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan pembuatan laporan pada umumnya. Jenis laporan ini biasanya digunakan sebagai publikasi atau pemberitahuan akan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya seperti laporan informasi seperti notulen rapat atau pembaruan status proyek secara lisan. Berikutnya ada jenis laporan manajerial berdasarkan maksudnya. Laporan manajerial itu adalah dokumen penting yang digunakan untuk organisasi untuk menyampaikan suatu informasi atau analisis dan rekomendasi kepada manajemen. Nah, menurut Badri Sukoco 2007, laporan manajer ini dapat diklasifikasikan menjadi 6. Pertama ada laporan informatif. Laporan informatif dibuat untuk menginformasikan tentang suatu hal dan bersifat memberi informasi sehingga pelapor tidak diharuskan untuk memberi analisis atau rekomendasi terhadap fenomena yang dilakukan. Laporan ini juga tuh berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal tanpa memerlukan analisis atau rekomendasi dari pelapor. Tujuan dari laporan informatif ini untuk menyampaikan fakta dan data yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Berikutnya ada laporan rekomendasi. Ini untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menyertakan pendapat atau penilaian ter- terhadap suatu hal atas dasar pengamatan sekilas. Rekomendasi biasanya diambil berdasarkan pengamatan sekilas dan bukan hasil penelitian mendalam. Berikutnya ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini tuh ditujukan untuk melaporkan kinerja suatu kegiatan kepada atasan. Isinya tuh seperti proses, keberhasilan atau kegagalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kerja tertentu. Berikutnya ada laporan analisis. Laporan analisis itu memberikan informasi sekaligus analisis mendalam mengenai data yang disajikan kepada pimpinan. Tujuan dari laporan ini tuh untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran dan yang terstruktur dan analitis. Berikutnya ada laporan pengembangan. Laporan pengembangan menginformasikan tentang kemajuan atau pengembangan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Ini juga mencakup evaluasi terhadap pencapaian dan dampak dari kegiatan tersebut, baik yang diharapkan maupun yang tidak, atau dampak yang dihendaki atau tidak. Terakhir ada laporan studi kelayakan. Nah, laporan ini itu disusun untuk menganalisis permasalahan khusus dalam suatu program dan memberikan solusi alternatif atau upaya pemecahan. Laporan studi kelayakan menilai apakah suatu proyek atau program layak untuk dilaksanakan serta menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil.
Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika laporan manajerial. Jadi apa sih itu arti dari sistematika laporan manajerial? Jadi sistematika laporan manajerial itu adalah menentukan bagian-bagian utama laporan atau lazim yang disebut sebagai sistematika laporan. Kemudian subbab bagian laporan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat. Jadi bisa kita perjelas bahwa sistematika laporan itu adalah menentukan bagian-bagian utama laporan atau lazim yang disebut sistematika laporan. Kemudian sub-sub bagian laporan yang nantinya akan kita jabarkan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat. Jadi di samping materi laporan pun juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan. Jadi penulis pun juga harus memperhatikan tentang sistematika penyajian materi laporan yang disebut. Lalu kita akan membahas mengenai sistematika laporan manajerial yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, lalu juga mengandung rumusan masalah, lalu tujuan penulisan laporan, ruang lingkup, dan sistematika laporan. Pendahuluan itu memberikan gambaran umum tentang isi laporan dan tujuan penulisnya. Lalu yang kedua strukturnya itu ada isi laporan dan pembahasan. Jadi pada bagian ini merupakan tubuh laporan yang memuat informasi utama. Isi laporan ini disusun berdasarkan masalah dan juga tujuan laporan. Lalu pada laporan analisis, bagian ini harus didukung dengan data yang valid untuk mendukung rekomendasi yang diberikan oleh si penulis. Lalu yang ketiga itu adalah penutup. Untuk penutup ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan penilaian terhadap hasil yang dicapai, hambatan yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan. Jika laporan tidak mengandung analisis, penutup dapat berupa ringkasan singkat dari laporan tersebut. Boleh. Lalu selanjutnya itu ada contoh laporan manajerial dalam bidang pendidikan. Jadi yang pertama itu contohnya ada pada laporan observasi manajemen sekolah. Di laporan observasi manajemen itu contohnya laporan ini mencakup observasi terhadap perencanaan tenaga kerja, lalu pengadaan tenaga kerja, dan juga pengembangan tenaga kerja di dalam sekolah tersebut. Lalu yang kedua adalah laporan manajemen kesiswaan. Di laporan ini berfokus pada sistem penerimaan siswa baru, lalu pembinaan kesiswaan, dan proses kelulusan serta penelusuran alumni dari sekolah tersebut. Contoh penelitian yang dilakukan di Man Insa Cendekia, SMA Terpadu Wira Bakti dan SMA Negeri 3 Gorontalo. Lalu yang ketiga itu ada laporan observasi pengembangan kurikulum. Jadi laporan ini dibuat sebagai bagian dari program magang kependidikan untuk mengamati perkembangan kurikulum di sekolah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah laporan manajemen sekolah. Jadi laporan ini tuh berisi mengenai observasi terhadap manajemen sekolah, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di sekolah tersebut. Lalu kita membahas tahap selanjutnya, yaitu adalah langkah-langkah penulisan laporan. Jadi pentingnya suatu laporan manajerial itu sebagai sebuah dokumen yang memberi kesaksian mengenai peristiwa yang nyata terjadi atau keadaan yang sungguh ada untuk menjadi landasan yang kuat bagi keputusan tindakan pemimpin organisasi, maka laporan itu harus disusun secara rapi dan juga tertib. Dari sini saya telah mengutip dari sumber yaitu Derbyshire dalam The Lianggi tahun 2007 di halaman 106 hingga 107 dia membagikan langkah-langkah suatu laporan data yang terdapat 6 tahap yang diantaranya pertama itu menafsirkan kerangka acuan karena dalam tahap ini pemimpin itu mempelajari bagaimana cara mempertimbangkan atau menafsirkan semua yang dimaksud dalam hubungan pekerjaannya. Itu sudah jelas atau belum, seperti kegiatan atau pekerjaan apa yang akan dilakukan nantinya. Lalu yang kedua itu langkahnya membuat suatu daftar tentang tugas-tugas kerja utama yang harus dilakukan. Karena setelah tahu apa kegiatan yang akan diselenggarakan, maka langkah selanjutnya adalah menulis atau mendata pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan.
Lalu langkah yang selanjutnya itu adalah menetapkan jadwal bagi setiap tugas. Jadi ini berfungsi bahwa setiap pekerjaan itu haruslah mempunyai batas waktu untuk menyelesaikannya, karena setiap kegiatan bahkan akan terlaksana bila tugas sebelumnya telah selesai, maka waktu di sini sangatlah penting. Dan selanjutnya itu adalah menghimpun bahan sesuai dengan jadwal. Yaitu kegiatan yang mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal penyelesaiannya. Lalu selanjutnya adalah memilah dan menilai material sewaktu material sedang dihimpun. Jadi ini adalah jadi gunanya ini untuk menghindari pengumpulan bahan-bahan yang tidak berguna atau berlebihan dalam penyusunan laporan nantinya. Lalu yang langkah terakhir itu adalah menilai dan mengatur material setelah semuanya terhimpun. Jadi hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun suatu laporan. Jadi dalam hal ini kepala bagian atau staf kepala bagian dan para jajaran stafnya itu harus senantiasa mengingat tujuan laporan yang ditugaskan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil pemaparan kelompok ini adalah laporan manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan dan operasional dalam organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Laporan ini memiliki peran penting seperti memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan organisasi, membantu pemimpin dalam mengambil keputusan strategis, dan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi vertikal antara atasan juga bawahan. Selain itu, laporan ini juga menjadi alat pertanggungjawaban, lalu sumber informasi penting, serta bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk mencapai efektivitasnya, laporan manajerial harus memenuhi beberapa kriteria kualitas seperti akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, informasi, kesederhanaan, dan juga kejelasan. Jenis laporan ini beragam, mulai dari laporan rutin hingga insidental, lisan maupun tertulis, formal maupun informal, serta informatif hingga analisis. Penyusunannya biasanya mengikuti sistematika tertentu yang mencakup pendahuluan, isi laporan yang berisi pembahasan utama, serta penutup. Proses penulisan dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah seperti memahami kerangka acuan hingga menyempurnakan laporan yang telah dibuat. Dengan struktur dan kualitas yang baik, laporan manajerial itu mampu menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan organisasi berjalan secara efektif dan juga efisien. Sekian pemaparan dari kami kelompok 4. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu, Prof. Neti dan juga Bu Tika yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam pemaparan kita pada hari ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.